Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, kita masih diberikan kesempatan nikmat iman dan Islam, juga semangat ya dulu, sehingga kita masih bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka rapat rutin yang insya Allah kita laksanakan setiap hari Jumat ya. Selanjutnya salam dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insya Allah kita semua khususnya di ruangan ini mendapatkan syafaat beliau. Baiklah, adapun rangkaian acara kita pada siang hari ini yaitu yang pertama pembukaan oleh saya sendiri, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ibu Fatma, yang ketiga materi pembelajaran berdiferensiasi yang akan dibawakan oleh Ibu Estri, yang keempat pembahasan tentang kegiatan kokurikuler kita yaitu kegiatan P5 ya, P5, dan nanti yang sama-sama akan kita diskusikan. Yang keenam pembahasan tentang kegiatan pasca semester kita, karena insya Allah minggu ini kita akan selesai melaksanakan topik ya, jadi kita akan mendiskusikan itu nanti, dan yang terakhir penutup. Baiklah, untuk mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala, marilah kita buka kegiatan kita ini dengan ucapan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan masuklah kita ke acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ibu Fatma. Kepada Ibu dipersilakan. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة فاصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تنفقوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, sebelumnya kita tepuk semangat dulu ya Ibu-Ibu. Tepuk semangat. 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 Nah, sebelum kita mulai, saya mau bertanya dulu ya. Pembelajaran diferensiasi itu apa ya Ibu-Ibu? Ada yang bisa menjawab? Coba ya Bu, saya akan jawab. Dari yang pernah saya dengar bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang memfokuskan kepada anak, dia berpusat pada anak, di mana kegiatan pembelajaran itu dilakukan dengan kegiatan yang menyenangkan. Terima kasih kepada Ibu Eno. Nah, bagus ya. Pembelajaran yang berpusat kepada anak dengan pembelajaran yang menyenangkan. Nah, di sini ada foto. Nah, foto apa saja ya? Ada media untuk bermain ya, alat dan bahan untuk bermain. Kira-kira dari foto ini apa yang dapat kita ceritakan tentang foto yang ini? Apakah ada hubungannya dengan pembelajaran diferensiasi atau kegiatan bermain atau ada yang bisa menjawabnya? Ya, silakan Bu Eni. Di situ kan sudah sama-sama kita lihat gurunya itu memberikan atau menyiapkan alat main atau bahan main yang bermacam-macam, dan tentunya menarik perhatian anak-anak. Jadi menurut saya di situ masuk berdiferensiasi, karena berdiferensiasi itu kan artinya bermacam-macam gitu. Jadi anak itu bisa menggunakan alat bahan main ini nanti menurut apa yang diinginkannya seperti itu. Ya, terima kasih kepada Bu Eni. Ya, benar ya. Dari gambar ini dapat kita simpulkan sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi, karena dengan menatap permainan seperti ini anak-anak akan tertarik dan penasaran ya. Terus melalui permainan ini semua aspek bisa mencakup semua aspek perkembangan anak. Nah, udah ada di situ ya, sesuai dengan keberagaman anak peserta didik. Terus di sini juga ada bisa dimasukkan tentang gaya belajar anak ya, atau profil belajar anak. Misalnya di sini ada kegiatan Sentra Rancang Bangun. Berarti di sini gaya belajar anak itu bisa dimasukkan ke kinestetik ya. Terus bisa juga saat melukis, bisa di situ gaya belajar anak itu audio ya, visual iya, visual. Nah, selanjutnya, nah yang ini ya, apa sih pembelajaran berdiferensiasi? Benar yang disebutkan Ibu Eno, kegiatan belajarnya sesuai dengan minat anak dengan cara yang berbeda. Nah, di sini menurut Tomlinson dan Moon pada tahun 2010 terdapat 5 prinsip dalam pembelajaran diferensiasi. Yang pertama, lingkungan belajar. Lingkungan belajar ini di mana siswa dan guru berinteraksi dalam proses pembelajaran ya. Jadi lingkungan belajar itu harus dibuat semenarik mungkin, nyaman, sehingga terciptanya komunikasi atau interaksi yang positif antara guru dan peserta didik. Yang kedua, kurikulum yang berkualitas. Di sini kurikulum berkualitas itu tercipta karena guru sudah memahami tujuan pembelajaran serta memahami kemampuan peserta didik. Nah, jadi sebelum dimulai proses pembelajaran, sebelum membuat modul ajar, seorang guru itu harus mengetahui dulu kemampuan peserta didiknya.
Yang ketiga, asesmen berkelanjutan. Kalau asesmen berkelanjutan ini dilakukan tiga ya, sebelum, sesudah, selama dan sesudah pembelajaran. Jadi sebelum dilakukan pembelajaran, dilakukan dulu asesmen awal ya. Terus saat proses pembelajaran kegiatan itu ya, dan sesudah pembelajaran. Yang keempat, pengajaran yang responsif. Jadi guru di sini harus respon terhadap peserta didiknya. Di sini dilakukan asesmen ya. Setelah dilakukan asesmen, sudah tahu bagaimana perkembangan peserta didik. Nah, misalnya kemampuannya masih kurang, jadi seorang guru itu harus langsung merespon ya. Dan itu sudah ada di modul ajar di tujuan pembelajaran itu. Misalnya tujuan pembelajarannya belum tercapai, jadi bisa kita ulang lagi untuk selanjutnya agar anak itu bisa tuntas dalam tuntas mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Prinsip yang kelima, kepemimpinan dan rutinitas di kelas. Jadi di sini seorang guru itu harus mampu memimpin di kelas. Bagaimana caranya agar suasana di kelas itu bisa berjalan dengan aktif, anak-anak bisa diatur ya. Terus di sini keragaman peserta didik ada dua ya ibu-ibu. Yang pertama diagnostik kognitif dan diagnostik non kognitif. Diagnostik kognitif itu yaitu kesiapan belajar. Kalau diagnostik non kognitif, minat peserta didik dan profil belajar Pancasila, profil belajar peserta didik. Nah, kesiapan belajar itu kapasitas untuk mempelajari materi, konsep atau keterampilan baru. Ini maksudnya kesiapan belajar peserta didik itu kapasitas, yaitu kemampuan awal yang sudah ada pada peserta didik. Misalnya kita ambil di subtopik tanaman sayuran ya, ada sebagian anak sudah mengenal jenis-jenis sayuran, sebagian belum. Nah, jadi yang sudah mengenal ini itu termasuk kemampuan awal anak. Baru yang kedua, minat. Minat peserta didik itu dijadikan bahan pelajaran ya, sehingga mereka lebih semangat dalam melakukan pembelajaran. Minat di sini seorang guru bisa menarik minat anak ya. Contohnya, seorang guru itu harus menciptakan situasi pembelajaran yang menarik, terus menciptakan konteks pembelajaran yang dikaitkan dengan minat anak. Lalu bisa juga mengkomunikasikan nilai manfaat dari materi yang dibahas pada hari itu. Yang terakhir, profil belajar peserta didik. Ini profil ini ada jenisnya ya. Ada seorang anak yang lebih suka dia belajar sendiri, ada secara berkelompok. Nah, ada juga di sini gaya belajar anak itu kinestetik, audio, atau visual. Nah, yang selanjutnya elemen diferensiasi. Ada 4 elemennya ibu-ibu. Yang pertama, konten. Konten ini adalah materi yang kita ajarkan pada hari itu ya. Baru proses. Proses ini kegiatan yang dilakukan untuk memahami konten. Jadi proses ini di kegiatan proses pembelajaran. Pada saat proses pembelajaran, bagaimana seorang anak itu dapat memahami materi. Jadi di proses ini seorang guru harus
menggunakan berbagai metode yang sesuai dengan profil belajar anak tadi ya. Misalnya kalau kita di sini kan ada yang menggunakan video pembelajaran, ada menggunakan big book. Jadi kalau anak yang gaya belajarnya visual, dia akan tertarik untuk menonton video. Kalau audio itu mendengarkan cerita dari guru. Nah, jadi dengan menggunakan berbagai metode tadi, seorang anak yang berbeda profilnya bisa untuk mendapatkan materi pada hari itu. Terus yang ketiga, produk. Produk ini maksudnya hasil atau karya yang dihasilkan dari proses pembelajaran yang sesuai dengan minat dan kemampuan anak. Jadi di produk ini hasil ya Ibu, kalau kita kan mengajar di sekolah TK, jadi hasilnya sesuai dengan permainan yang kita buat tadi ya. Misalnya produk tentang melukis ya. Jadi di sini anak itu kita ajak untuk menceritakan hasil karyanya. Jadi asesmen apa yang harus kita buat di sini Bu? Kan asesmen ada 3 ya. Ada checklist, ada foto berseri, ada anekdot. Nah, kalau dia membangun, dia masuk cocoknya ke foto berseri ya. Nah, jadi disesuaikan dengan produk yang dihasilkannya. Terus yang keempat, lingkungan belajar. Lingkungan belajar tadi sebelumnya sudah saya sampaikan, itu adalah tempat proses pembelajaran guru dan murid ya. Jadi lingkungan belajar ini ada 2. Yang pertama lingkungan belajar yang yang bisa gini ya. Lingkungan belajar yang nyaman dan tidak nyaman. Kalau nyaman, di sini anak-anak lingkungannya aktif ya, teratur. Terus kalau ada yang tidak nyaman, di sini anak-anak tidak bisa diajak untuk melaksanakan pembelajaran. Terus lingkungan pembelajaran itu harus ditata dengan menarik ya Ibu-ibu, dan harus membutuhkan pencahayaan, apalagi tertata dengan sesuai dengan kebutuhan anak. Misalnya sebelah sana anak untuk bermain bekerja kelompok, sebelah sini untuk bekerja mandiri. Yang harus tertata sesuai dengan kebutuhan anak. Nah, yang ini mengapa melakukan pembelajaran berdiferensiasi? Sudah kita tahu kan tadi sebelumnya, karena harus sesuai dengan karakteristik anak, potensi anak, minat anak, dan cara belajar yang berbeda. Nah, bagaimana mewujudkannya? Jadi sebelum kita laksanakan ini, kita harus memahami karakteristik anak dulu. Terus mengenali potensinya, baru tersedianya lingkungan pembelajaran. Terus ada interaksi dan ketersediaan buku yang berkualitas untuk mendukung kegiatan. Ya, kalau di sini kita sudah buat ya Ibu-ibu, ini semuanya saya rasa sudah kita laksanakan ya. Bagaimana caranya? Karena kita mengajar di PAUD, jadi harus dengan bermain, merdeka bermain ya. Peserta didik itu harus merasa nyaman, kebebasan ide sesuai dengan minatnya, bebas menggunakan material, interaksi yang baik dan positif. Nah, di sini kebebasan sesuai dengan minatnya. Jadi seorang anak itu tidak bisa kita paksakan ya. Misalnya hari
ini kamu harus bermain ini kayak gitu. Tidak bisa ya ibu-ibu, jadi harus sesuai dengan minatnya. Dan anak-anak itu juga harus bebas menggunakan material apa yang diinginkannya pada hari itu. Apa dan mengapa bermain? Karena bermain adalah kebutuhan peserta didik. Di PAUD ya ibu. Terus bermain itu adalah salah satu prinsip pembelajaran PAUD. Bermain adalah belajar. Jadi di sini bermain adalah belajar itu bermain yang terarah ya, bukan asal bermain bebas seperti itu ya ibu, tapi bermain yang harus mendukung aspek perkembangan anak. Nah, ini ada gambarnya ya. Bermain seperti apa? Nah, bermain yang mengembangkan aspek perkembangan. Aspek perkembangan ada berapa ya ibu? Ada? Terakhir 5. Nah, terakhir 5. Iya, 5 ya. Ada perkembangan nilai agama, baru perkembangan fisik motorik, kognitif, sosial dan bahasa. Perkembangan bahasa. Terus bermain itu juga harus yang mengembangkan keterampilan inquiry. Inquiry itu maksudnya seorang anak itu mencari tahu ya, mencari tahu. Jadi misalnya bermain di sentra bahan alam ya, di sini sering kan mencari tahu kenapa bu warnanya berubah jadi seperti ini, misalnya warna merah dicampur dengan warna kuning ya. Nah, jadi di sini si orang anak itu kan mengembangkan keterampilan inquiry-nya, mencari tahu. Baru selanjutnya mengembangkan imajinasi dan kreativitas. Jadi seorang anak itu mengembangkan imajinasinya, misalnya menggambar bebas tentang tanaman atau tentang lingkungan sekitar. Nah, di situ dia akan berimajinasi. Ya. Terus yang keempat, mengajarkan peserta didik untuk bertanya. Jadi saat bermain ini si orang guru tidak hanya memperhatikan saja ya, tapi ada komunikasi antara guru dan anak. Nah, di sini anak-anak ditanya untuk bertanya, diajak untuk bertanya, ya, atau mengemukakan pendapatnya. Selanjutnya, apa saja jenis-jenis atau tipe bermain peserta didik? Nah, bermain yang pertama, bermain eksplorasi. Ini gambarnya ada seorang anak yang bermain batu ya, membuat ekspresi wajah menggunakan batu. Bu itu masih jalannya. Main eksplorasi. Peserta didik mengeksplorasi fungsi daripada alat mainnya. Nah, di sini anak-anak menggunakan batu. Dia mengeksplorasi batu itu, mengubahnya menjadi bentuk ekspresi wajah. Nah, di sini dukungan yang diberikan guru itu melakukan percakapan ya. Kita ajak anak-anak untuk bercakap-cakap. Seperti kesukaan peserta didik atau pengalaman yang dimiliki oleh peserta didik. Misalnya dia ekspresi wajah tersenyum. Nah, kita bisa mengajak anak-anak itu untuk mempraktekannya ya. Nah, terus yang kedua, bermain konstruksi atau membangun. Ini biasanya di sentra rancang bangun ya. Dukungan yang diberikan guru mengajak anak untuk berbicara. Kakak lagi membangun apa hari ini? Nah, kita ajak anak itu untuk menceritakan apa saja yang dibangunnya. Yang ketiga, bermain peran ya. Di sini si orang peserta didik itu diajak untuk
untuk bermain peran menjadi seorang. Misalnya ini gambarnya kira-kira apa ya Bu? Oh, gambarnya pedagang. Ada pedagang, ada seorang pembeli. Nah, di sini kita ajak, atau seorang guru juga bisa ikut serta untuk bermain peran di sini ya. Guru dapat ikut berperan dalam bermain pura-pura. Nah, di sini juga harus ada komunikasi, interaksi antara guru dan murid. Yang keempat, permainan atau games. Peserta didik bermain sebuah permainan. Kalau ini bermain, kira-kira bermain apa ya? Bermain bola, melempar bola. Nah, ini permainan ya. Di sini juga ada percakapan antara peserta didik, guru, misalnya warna apa saja bola yang abang lempar atau berapa jumlah bola yang sudah dilempar ya. Bermain seperti apa yang menstimulasi aspek perkembangan peserta didik? Ada 5 tadi kan Ibu-Ibu. Yang pertama, aspek nilai agama dan moral. Nah, ini gambarnya anak lagi berdoa, praktek sholat ya. Nah, jadi di sini kita harus membiasakan anak-anak kita di kelas untuk bagaimana sikap berdoa. Kan kadang ada anak itu yang tidak mau mengangkat tangannya, terus suara seperlunya. Nah, ada juga anak yang saat berdoa itu menjerit-jerit kan, tidak suara seperlunya. Terus berperilaku baik dan santun. Misalnya menghormati ibu guru atau tidak memotong pembicaraan ibu guru saat berbicara ya. Terus menyampaikan terima kasih. Jadi kita juga harus membiasakan kepada anak didik kita, kalau kita menerima bantuan dari teman atau ibu guru harus menyampaikan terima kasih, memberi salam juga. Jadi si orang guru itu pun tidak harus menstimulasi anak-anak kita setiap hari kalau lagi masuk ke dalam. Yang kedua, aspek fisik motorik. Fisik motorik di sini ada 2, motorik halus dan motorik kasar. Motorik kasar yang biasa kita laksanakan pada saat jasmani. Kalau motorik halusnya yaitu dengan menggunakan jari tangan. Ini pada gambar ini ada saat menjelujur. Masih banyak lagi contohnya ya Ibu. Bisa melukis, menulis, merangkai ya. Dan yang ketiga ada aspek bahasa. Aspek bahasa ini anak-anak dikenalkan tentang huruf ya. Bisa juga pada saat absensi kita mengajak anak untuk menceritakan kembali. Terus di sini ada komunikasi timbal balik 2 arah ya. Terus peserta didik diajak untuk menyampaikan idenya pada saat bermain ya. Ada juga melakukan tanya jawab. Tanya jawab ini bisa dilakukan pada saat akhir sesi dan pada saat bermain. Yang keempat, aspek kognitif. Aspek kognitif, pada saat anak-anak bermain kita mengajak anak untuk mengamati alat bahan yang digunakannya. Apakah anak itu sudah mengenal bentuk, warna, ukuran. Dan selanjutnya menghitung jumlah benda. Walaupun dia bermain di sentra rancang bangun, kita dapat mengajak anak itu untuk menghitung benda. Misalnya ada berapa jumlah benda yang bentuk segitiga, misalnya seperti itu. Terus melakukan pengukuran. Pengukuran itu bisa berat ringan, jarak jauh, banyak sedikit. Kalau di gambar ini kira-kira apa pengukurannya Ibu? Iya, berat ringan. Terus diskusi fungsi dan cara menggunakan alat. Pada saat anak misalnya menggunting kan, kita bisa mengajak anak itu guna gunting ini untuk apa?
dan menjelaskan menggunakan gunting itu harus hati-hati. Terus aspek sosial emosional. Sosial emosional ini kita dapat mengajak anak untuk menyelesaikan kegiatannya sendiri bisa, atau juga secara berkelompok, dan mengajak anak untuk menyelesaikan kegiatannya sampai tuntas dan membereskan alat main. Dukungan yang dapat diberikan guru tercakup yang 5 aspek yang tadi. Di aspek nilai moral dan agama, guru bisa menjadi teladan bagi peserta didik. Jadi seorang guru itu harus menjaga image-nya sebagai guru ya, baik dari cara berbicaranya, terus apalagi menghadapi anak yang ada masalah seperti itu ya Bu. Jadi kita harus pandai menjadi contoh bagi anak-anak. Baru aspek fisik motorik. Di sini dukungan yang kita berikan memberikan kesempatan kepada anak untuk bergerak. Jadi kita harus mengajak anak itu jasmani biar pertumbuhan fisik motoriknya itu bertumbuh dengan baik. Ibu jangan selalu di kelas saja dan harus kena sinar matahari ya. Baru yang ketiga aspek bahasa. Jadi seorang guru itu harus menguasai teknik berkomunikasi yang tepat. Yang keempat aspek kognitif. Guru mengerti konsep pengetahuan mendasar yang dapat dipelajari peserta didik, mendukung peserta didik untuk mencari tahu, mencoba dan mencari jawaban. Yang tadi kan metode inquiry. Yang kelima, aspek sosial dan emosional. Guru memahami tahap perkembangan sosial peserta didik dan menjadi contoh berperilaku prososial bagi peserta didik. Prososial ini misalnya saling tolong-menolong. Nah, di kelas kan, jadi kita harus mengajak anak untuk bekerja sama, misalnya menyusun mainan, membereskan kelas, atau juga diajak misalnya di pagi hari kan kita ajak untuk merentangkan tikar sama-sama dan juga berbagi makanan. Misalnya kan di hari Sabtu membawa bekal, jadi kita ajak untuk saling berbagi makanan. Dan jika ada kawan yang tidak membawa bekal, kita ajak ya. Nah, ini dukungan guru juga dapat dalam bentuk memberikan pertanyaan terbuka. Misalnya seperti ini, pada saat bermain ya, warna apa saja yang kamu lihat? Nah, jadi di sini dengan pertanyaan ini, seorang peserta didik itu akan mengamati ya warna apa yang ditemukannya. Jadi itu termasuk suatu dukungan ya untuk menambah pengetahuan ya. Baru apa yang terjadi jika kau mencampurkan warnanya. Nah, di sini anak-anak akan mencoba jika dicampur warnanya menjadi warna apa. Ini termasuk dukungan dengan memberikan pertanyaan terbuka. Dan yang ini tadi, apa saja yang kamu timbang. Jadi anak ini akan melihat benda-benda apa saja yang ditimbangnya. Bisa dilihat dari ukurannya, warnanya, atau juga bentuknya. Benda mana yang paling berat? Nah, di sini anak akan mengamati. Kalau yang berat berarti bendanya ke bawah, yang ringan ke atas. Nah, cukup sekian materi yang saya sampaikan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Bagaimana ibu-ibu? Apakah kita semua sudah melaksanakan pembelajaran diferensiasi? Sudah. Alhamdulillah. Assalamualaikum
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ibu-Ibu, terima kasih kepada Ibu Efri yang telah menjabarkan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Seperti yang Ibu Efri tadi bilang, alhamdulillah kita semua sudah mempraktekannya di sentra selama ini. Itulah kegiatan intrakurikuler kita yang topik yang sudah kita rancang waktu rapat kerja di semester lalu. Baiklah, mungkin ada pertanyaan dari ibu-ibu semua, dipersilakan. Bu Sri, silakan Bu Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau bertanya tentang kebutuhan belajar siswa. Bagaimana caranya kita sebagai guru untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar guru? Mungkin langsung saja ya Bu Efri, silakan Bu Efri. Terima kasih. Tadi pertanyaannya tentang mengidentifikasi kebutuhan belajar murid. Sebelum kita masuk ke proses pembelajaran, ada baiknya kita mengetahui mengidentifikasi kebutuhan murid ya. Yang pertama tadi kan murid itu memiliki keberagaman. Di sini ada dua, ada diagnostik kognitif dan diagnostik non kognitif. Jadi kita harus mengetahui kesiapan belajar anak. Ini kesiapannya tadi harus tahu kemampuan awal anak. Misalnya kita menyampaikan materi tentang topik sayuran, tanaman sayuran. Jadi sebelum kita persepsi, ada baiknya kita tanya dulu dengan pertanyaan terbuka tadi, siapa yang sudah mengenal jenis-jenis sayuran bayam, misalnya seperti itu. Nah, terus harus mengetahui minat peserta didik ya, dan profil belajar peserta didik. Profil belajar tadi bagaimana gaya belajar anak, apakah dia visual, audio dan kinestetik. Dan itulah tadi kan melakukan penilaian untuk menentukan pengetahuan. Jadi dengan melakukan asesmen ada 3 tadi kan Ibu, ada asesmen sebelum, selama dan sesudah. Saya rasa itu jawabannya. Bagaimana menurut Bu Sri? Apakah sudah pas? Terima kasih atas pertanyaan dari Bu Sri dan jawaban yang cukup jelas dari Bu Efri. Baiklah, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada sore hari ini. Semoga bermanfaat dan nanti insya Allah kita terapkan, walaupun memang sudah kita terapkan, kita tingkatkan lagi di pembelajaran kita sehari-hari. Langsung saja ya kita tutup pertemuan kita ini dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.